Timbul lagi pertanyaan. Kata Ki Jaid, ajengan, gimana kalau misalkan ada salah satu huruf Fatihah yang tidak terbaca? Satu huruf saja yang tidak dibaca, seperti Ki Jaid membuang lapan. Ki Jaid jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bukan baca iyyaka na'budu, iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tertinggal satu huruf. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas para imam kalau tarawih sing hade, hati-hati karena besar tanggung jawab kita membawa memikul makmum belakang. Kalau imamnya ngaguling, wabeh berarti ngaguling. Iya na'budu dikepleset. Saking gancangnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pantunya un makmumah ngan urang nu maca salah senaing tah. Bagaimana tah? Apakah balik lagi salat dari awal? Apakah cuma Fatihahnya saja yang dibaca? Balik lagi di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu kang kaping 3 al-qiyamu iku ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kawasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati iku maca al-Fatihah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan nikmat iman beserta nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa duduk bersama dalam rangka majlis taklim at-taubah dalam edisi subuh di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subuh mah luar biasa ngajinya penuh. Cuman tetap mau ngaji maghrib, mau ngaji subuh paling banyak itu ngaji di dekat tembok atau di dinding. Nyender enakin pokoknya mah ngeskolot. Jadi begitu mulai ngaji ila hadrati nyender mata perem sampai wallahu a'lam bisawab baru mulai orang udahan ngaji dah. Ditanya sama orang rumah habis dari mana Pak? Pengajian tuh. Bilangnya mah habis ngaji padahal mah cuman no problem. Malaikat pokoknya tulis catatan amal beres subuh adalah ngaji itu. Karena ngaji adalah salah satu ibadah yang paling hebat di akhir zaman. Karena kita adalah masih mayoritas adalah orang-orang bersyariat. Jadi orang-orang bersyariat itu ya ibadahnya harus dilandasi dengan ilmu. Andai kata ibadah kita, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji dan yang lainnya tidak didasari ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kemarin masalah kita pengajian udah nyampe ke rukun sholat yang keempat. Ya, rukun sholat yang keempat. Kalau kita diawali rukun sholat terbagi berbagai macam rombongan-rombongan. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 sampai 20. Hop nu make nu mana baege, ada yang bertanggung jawab. Itu adalah cara
karena Islam itu ada rahmatan lil alamin. Al-ikhtilafu rahmatun, perbedaan janganlah dijadikan sekat, tapi jadikanlah rahmat. Di bulan puasa kita harus sangat luar biasa berbahagia, bukan karena berbahagia wah bentar lagi lebaran, bentar lagi dapat THR, bentar lagi mudik, bentar lagi apa terus dan terus. Itu mah adalah bahagia hawa nafsu. Tapi bahagia yang sesungguhnya kita masih diberikan umur panjang oleh Allah nyampe ke bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan taubat, dan bulan Ramadan adalah bulan berkah. Mudah-mudahan di bulan puasa ini apapun ibadah kita, apapun pekerjaan kita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling hebat di antara bulan Ramadan kecuali adalah puasa. Puasa yang paling hebat adalah HS. Karena naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. HS. Daripada keluyuran kadieu kaditu neuleun ping-ping teu puguh lagu atau mendingan HS. Nanti beres pengajian, udah tidur di sini aja, jangan pulang ke rumah. Iktikaf, luar biasa. Bapak nggak pulang, iktikaf, nanti bangun zohor, habis zohor, udah jangan pakai sunnah qobliyah ba'diyah, beres fardu, rep HSB. Wiridan, tidur dulu. Wiridannya puasa itu adalah tidur, udah. Bangun lagi asar, kata orang rumah kemana ini bapak belum pulang-pulang, tanggung sampai terawih, luar biasa, panen ganjaran. Tuh, besok malam juga jadwal saya terawih di sini, berarti saya juga jangan pulang, di sini aja udah, kita bareng-bareng di sini. Ya Allah, bisa kiri jadwal ya Allah, murid kita ngendong juga salah ya. Temenan saya Pak Alek ya Pak Alek juga pulang ini istrinya lah, di rumah ngapain, di sini udah. Ya Allah. Nah, kemarin rukun sholat yang nomor 3 adalah berdiri, nangtung tuh. Bagi orang yang mampu, nisbat orang yang mampu adalah berdiri afdol. Bagaimana jangan kata Kejaid, saya mah tidak mampu, tidak bisa sholat kalau berdiri, puyeng, masya Allah, puyeng, ndek lebaran puyeng, THR can cair-cair, can kadeu riut, mantak sholatnya asal ndek ragam gue. Atuh udah, jangan berdiri kalau emang pusing. Fa in ajaza anil qiyami, maka kalau Kijaid apes atau uzur tidak bisa sholat sambil berdiri, qa'ada kaifa sya'a. Nah, itu Kijaid posisinya boleh sambil duduk tuh. Bagaimana duduknya? Bagaimana saja, bebas. Mau duduk iftiros, kemarin udah kita bahas tuh. Apa tuh iftiros? Duduk tahiyat awal, itu namanya duduk iftiros. Kaifa sya'a, faqa'ada kaifa sya'a, terserah senyaman apa saja. Mau duduk iftiros mangga boleh. Katanya mau duduk tawaruk. Apa itu duduk tawaruk? Duduk tahiyat akhir, silahkan. Cina duduk tahiyat akhir ada matanya nih, ada di kuku itu namanya apa, penyakit kuku. Cantengen, hese, nyeri, nangtung puyeng, diuk cantengen, waduh, hese urusana. Jangan jadi alasan buat tidak sholat. Masih banyak cara, masih banyak jalan menuju Roma. Waduh, jangan ini mah baru cantengan aja, diuk cantengen nyeri, taraweh prek lah, jangan. Nggak bisa duduk tawaruk, masih ada duduk sila. Tuh sila kayak kita duduknya nih. Sila asam urat, ngeri sila ge. Itu berarti kemarin kalau duduk pun tidak bisa, berarti turu miring atau tidur sambil miring.
Nggak apa-apa, dicoba nanti habis isya, tarawih dicoba sama kita. Jadi bapak-bapak mundur selangkah, yang bagi tidak bisa duduk di depan sholat cuman sambil miring. Nggak apa-apa kalau mau mah. Kita tes ya. Waduh, katanya kalau miring pinggang sakit nyeri berarti turu malumah atau tidur sambil terlentang. Bisa kita jajal, jangan di pinggir, jadi tidur terlentang di tengah, nggak apa-apa. Imam mundur selangkah, bapak-bapak mundur selangkah, yang nggak bisa duduk, yang nggak bisa berdiri, sholatnya di paling depan. Waduh, kita mau paeh sholatin. Ya Allah. Tuh ya, ada kaifasa'a, silahkan terserah, apalagi sholat sunnah. Sholat tarawih itu boleh, nggak apa-apa duduk tuh. Sholat fardu aja boleh, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja andai kata kita tidak bisa berdiri atau puyang uzur, duduk boleh sambil duduk. Duduknya mau duduk iftiros, mau duduk tawaruk, atau duduk sila. Cuman diatur oleh sebagian ulama wa qu'uduhu muftirasan afdalu. Jadi lebih afdal itu gayanya duduk iftiros. Bagaimana tadi iftiros? Duduk tahiyat awalnya itu lebih cakep tuh. Kalau misalkan kita tidak bisa berdiri. Ya, sholat sangat luar biasa. Di dalam sholat ketika kita mengucapkan takbir, niat terus mengucapkan takbir Allahu Akbar, koneksi antara lidah mengucapkan niat sholat, hati pun sama membuka sinyal untuk koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Padahal di setiap harinya itulah yang selalu kita ucapkan Allahu Akbar. Tanpa kita sadari, berarti tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita mah nggak dianggap dikit aja marah. Kenyahun meureun aing ustadzah. Kita mah ada yang merendahkan sedikit aja marah kita mah. Padahal di dalam sholat aja kita udah berjanji kepada Allah bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Jadi rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, agar tidak ada yang bisa merendahkan kita. Walaupun jutaan manusia menganggap kita rendah, tapi kalau Allah mengangkat derajat kita, tidak ada yang mampu menghalangi. Ketika koneksi Allahu Akbar, beres takbir, doa iftitah. Nah, doa iftitah kan kemarin udah kita bahas. Ada yang panjang luar biasa, ada yang sedang, ada yang pendek. Tinggal pilih saja. Pakai itu kemudian sekarang nih, aplikasikan di dalam sholat tarawih tuh. Kalau kita baca dari Allahu Akbar kabiro, imam udah nyampe waladhdallin, amin. Nah kan, berarti boro-boro baca doa iftitah, udah ketinggalan Fatihahnya, nanti kita ketinggalan juga tuh. Berarti ambillah yang paling sedikit doa iftitahnya kemarin tuh, udah kita bahas. Atau dimulai saja di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, udah cukup. Hamdan mubarakan thayyiban fihi, beres gitu aja. Kalau ada ilmunya mah gampang sholat tuh ya. Tuh, makanya bukannya kita gampang karena sholat, tapi kalau sholatnya kita dasari dengan ilmu, tidak ada kata susah tuh. Kita makan sholat, jangan putus asa. Sholat katanya susah, apalagi kalau kemarin kita ngebahas masalah niat, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Boro-boro sholat khusyuk pikiranin, tapi sholatnya pikiranin, nggak apa-apa. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Nah, benar nggak? Daripada pikiran kita Allah, wah hese, Allah tidak benar niat hese, tinggalkan sholat. Itu jadi masalah itu manggis urusan fadal di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Itu tuh. Ya Allah, ketika doa iftitah beres, doa iftitah sunnah, walaupun sunnah, kalau kita tahu ilmu yang sedikit pakai, dapat pahala
sunnah. Tuh lanjut di situ, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ juga sama, kalau kita sadari sedalam-dalamnya di dalam hati kita ada janji setia kita kepada Allah ketika kita sedang sholat. Coba renungi maknanya daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sangat dalam, luar biasa kalau kita hayati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya karena Allah subhanahu. Itu janji setia kita kepada Allah. Walaupun kita baca setiap hari, tapi kalau tidak menusuk di dalam hati sanubari yang paling dalam, susah. Tuh makanya ketika sholatnya para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah mantep, ya emang dia meresapi makna yang dibaca. Kita ini yang susah nih, antara hijab kita kepada Allah terhalang oleh kehusuan kita. Emang khusyuk itu pada Allah, cuman setidaknya ya tingkatan terendah khusyuk itu paling rendah adalah ingat rakaat. Itu yang paling rendah khusyuk itu. Pan kita menghesek gitu kita. Dohor 4 rakaat, ndek 5 rakaat bae komo tanggal tua mah duh. Hesek salat 3 hayang 4, salat 4 jadi 5, kadang 3 kurang. Hesek itu yang jadi hijab datangnya pada Allah khusyuk. Cuman tadi ada bahasa, enggak apa-apa salat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Tuh teger hati itu, jadi pancet di dalam hati. Hati apa sih hati? Hati hanya segumpal daging, tapi mampu menyimpan memori ribuan file yang kita simpan di dalam hati. Kemarin kan niat adalah hati. Lisan hanya tempat talafud. Jadi kayak model niat apapun, mau niat sholat, niat wudhu, niat puasa, tetap yang paling posisi pertama adalah hati. Hati, lidah hanya membantu isti'anul qalbi, membantu hati supaya tegar dalam melaksanakan apa yang kita lakukan. Hati lah, cuman segentel darah, segentel daging mampu menyimpan ribuan file-file yang ada dalam hati, bahkan lebih dalam daripada lautan, bahkan lebih luas daripada lautan hati. Coba kayak model kita nyimpen sesuatu di dalam hati. Orang-orang yang mampu hafal 30 juz Al-Quran, 1000 bait Alfiyah, sangat luar biasa tersimpan di dalam hati. Tuh, padahal kecil tapi lebih luas menyimpan file-file apapun di dalam hati. Kalau hanya di dalam otak, nah setahun 2 tahun hilang, tertutup lagi oleh berkas-berkas yang baru. Tapi hati sangat luar biasa. Kita unek-unek kepada orang, orang itu tuh di hati ada penyakit hati namanya, tidak bisa dihilangkan. Ya Allah, hati sampai kapanpun kalau kita udah benci sama orang, udah setan terus, pokoknya benci sampai umur hidup. Nah terus nih, makanya hatinya harus kita bisa kunci, harus kita bisa buka. Ketika sholat kita buka, ketika belajar kita buka, agar ilmunya tertanam di dalam hati. Tuh. Terus yang keempat adalah rukun sholat. Yang keempat adalah baca Al-Fatihah. Tuh, anggal keneh 17. Masya Allah, asalnya lebaran harum karak beres. 17 perkara. Ini yang keempat. Yang keempat rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak sah, berarti sholat yang Fatihahnya tidak dibaca tidak sah. Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Kalau surat sunnah dibaca dapat pahala, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Tapi Fatihah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Makanya Fatihah termasuk rukun sholat. Bahkan di dalam sholat pun sumpah setia kita bukan hanya doa iftitah. Di dalam Fatihah kita baca subuh, zohor, asar, maghrib, isya, dan di sholat-sholat yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Itu sumpah setia kita kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Di dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rukun salat yang keempat yaitu adalah Al-Fatihah. Nisbat kepada orang yang bisa baca Fatihah, ia sempurnakan Fatihahnya. Nggak bisa belajar tuh. Bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa baca Fatihah? Au badalaha, baca gak ganti di dalam Fatihah kepada orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Maksudnya bagaimana? Mungkinlah orang-orang kita mah sangat luar biasa. Yakin saya memusolah atau bahma semua gelarnya SAG, sarjana agama. Kalau masalah Fatihah tapis karena ini pelajaran waktu kecil. Nah, cuman kita membuka memori kita dengan referensi kitab Safinatun Najah atau yang diperluaskan oleh kitab gitu Kasifatus Saja. Kitab Safinatun Najah diperlebar dengan kitab Kasifatus Saja. Referensi ini yang jadi patokan kita. Jadi agar sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai sanadnya nyampe ke Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun sholat yang keempat yaitu baca Fatihah. Nisbat kepada orang yang bisa baca Fatihah, bacanya wajib membaca Al-Fatihah. Gimana kalau nggak bisa? Nggak bisa baca Fatihah dari kecil, kita nggak tahu apa itu Fatihah. Nah, au badalaha, bisa mencari gantinya baca Fatihah. Ada caranya kepada orang yang belum bisa sambil dia belajar. Tuh, ada caranya nanti ke depannya. Ini mah secara global, andai kata belum bisa, au badalaha, bisa diganti ke selain Al-Fatihah. Gimana enggak hafal? Bisanya mah bisa baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Cuman teu hafal, acak-acakan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon deui nya? Iyyaka na'budu, salah sana. Tah, itu namanya enggak hafal. Nggak hafal di dalam sholat, kita tidak hafal Fatihah. Sedangkan tadi kata Kangjeng Rasulullah, sholat liman lam yaqra bi fatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak baca Fatihah. Sedangkan kita tidak bisa baca Fatihah, nggak hafal baca Fatihah, gimana? Apakah tidak usah sholat? Jangan. Au badalaha, bisa gak ganti dengan selain daripada Al-Fatihah. Nah, seperti ini contohnya. Al-badalaha, ganti baca Fatihah bila mana tidak bisa maupun tidak hafal. Jadi kalau nggak hafal ya kita hafalin sambil belajar. Walaupun nggak bisa, nanti bisa diganti dengan ayat yang lain. Tapi harus 7 ayat. Kalau ayat nggak bisa, ganti dengan zikir. Kalau zikir nggak bisa, ganti dengan berdiri selama bacaan Fatihah. Tuh. Jawab, misalkan tidak bisa baca Fatihah, bagaimana caranya? Au badalaha, ganti 7 ayat yang lain selain Al-Fatihah, atau baca 7 zikir selain Al-Fatihah.
Nggak bisa zikir juga, baca 7 doa selama di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu boleh dikerjakan, boleh dilakukan nisbat kepada kijaib seseorang yang tidak hafal dan tidak mampu membaca Al-Fatihah. Walaupun sholat sunnah, tetap walaupun sholat sunnah fardon au naflan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun sama. Andai kata tidak bisa, ganti dengan 7 ayat yang lainnya. Kalau ayat lain nggak bisa, ganti dengan 7 zikir-zikir. Kalau nggak bisa, ganti selama berdiri seberapa menit lamanya Al-Fatihah. Ya, misalkan 1 menit Al-Fatihah dibaca, berarti selama itu kita berdiri baru ruku tuh. Jadi nisbat kepada yang tidak bisa baca Al-Fatihah, ya diganti dengan surat-surat yang lain. Jadi Al-Fatihah itu kan huruf-hurufnya ada 142 huruf. Surat Al-Fatihah semuanya ada 142. Tuh, satu tuh ya. Jadi kalau misalkan kita baca Fatihah nggak bisa, ganti sama ayat yang lain. Cuman ikhtiar para ulama, awas, walaupun diganti dengan ayat-ayat yang lain, kalau bisa jangan sampai mengurangi dari 142. Wa mura'atu hurufiha, jagalah huruf-huruf Al-Fatihah di dalam sholat yang berjumlah 142. Nah ini nih, ini yang harus kita simpan di dalam hati kita nih, bahwa di dalam Fatihah itu jumlahnya ada 142. Wa mura'atu tasdidatiha, dan juga harus diraksa tasdid yang ada di dalam Fatihah. Ada berapa tasdid di dalam Fatihah? Ada 14. Berarti 142 ditambah 14 sama dengan 156. 142 huruf ditambah 14 tasdid sama dengan 156. Berarti di bismillah sampai waladhdallin jangan sampai ada yang tertinggal walaupun hanya 1 huruf. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Satu tuh. Timbul pertanyaan, ajengan, ya itu bismillah termasuk ayat Fatihah apa bukan? Tuh. Bismillah termasuk ayat Fatihah apa bukan? Karena ada mazhab di selain di luar Syafi'i, bismillah tidak termasuk ayat Fatihah. Cuman kita mayoritas Syafi'iyah, jadi bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Tuh, ayat bismillah termasuk Fatihah karena ayat Fatihah jumlahnya ada 7. Ayat Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, 1. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya. Begitulah menurut Imam Syafi'i bahwa bismillah termasuk ayat Al-Fatihah 2 tuh. Timbul lagi pertanyaan, kata Kijaib, ajengan, gimana kalau misalkan ada salah satu huruf Fatihah yang tidak terbaca? Bagaimana hukumnya kalau andai kata kita baca Fatihah tapi ada satu hurufnya yang tidak terbaca atau tertinggal? Satu huruf saja tidak dibaca, seperti Kijaib membuang lapad. Kijaib jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bukan baca iyyaka na'budu, iya na'budu wa iyyaka nasta'in, tertinggal satu huruf. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas para imam kalau tarawih sing hade, hati-hati karena besar tanggung jawab kita membawa memikul
makmum belakang. Kalau imamnya ngaguling, wabeh berarti ngaguling. Iya nak budu dikepleset, saking gancangnya baca iya kana budu wa iya kana nasta'in. Pantunya un makmumah ngan urang nu maca asa salah senain tah. Bagaimana tah? Apakah balik lagi salat dari awal? Apakah cuma Fatihahnya saja yang dibaca? Balik lagi. Di sini nih kita hanya balik lagi dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim. Nisbat kepada orang yang membuang satu huruf di dalam Fatihah. 142 berarti jadi 141. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, awas. Alhamdulillah itu kan alhamdulillah. Kalau di wasol Bismillahirrahmanirrahim ilhamdu tuh kan ada perbedaan antara hamzah wasol sama hamzah koto. Panjang kalau ngebahas masalah itu. Ada yang disebut di wasolnya dihilangkan alifnya, ada koto yang ditetapkan alifnya. Tapi kan di dalam Fatihah mah alhamdulillah ketika diwasal Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya. Ada berarti itu mah hamzah wasal. Di di kaidah ilmu nahwu subutuha fil ibtida qabil tuzin kahaddiha bidabia mal kalim. Rengse kabeh ku ahli nahwu mah. Andai kata hamzah wasal atuh disambungin Bismillahirrahmanirrahim ilhamdu tuh. Nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdu tuh. Itu namanya itu hamzah wasal. Tuh, jadi ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Rengse, enggak ada yang salah kalau kita tahu referensinya. Al-hakumut, kok al-hakumut alifnya diajak terus? Karena itu mah hamzah koto. Nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim ilhakumut. Nah, awas. Makanya kita harus bisa ngebedain mana hamzah wasal, mana hamzah koto. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Tuh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, iyyaka na'budu kalewat urang cek urang ya. Nek baik di kumanya apakah ndek gesan salatna? Oh, tidak, baca Fatihah dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan di awal ayat aja tapi baca lagi dari bismillah tuh. Misalkan tadi Jaed ngebuang huruf Fatihah satu huruf tidak dibaca, lam tasih qiraatuhu, tidak sah bacaan Fatihahnya. Bahkan bukan itu saja, wala sholatuhu, dan tidak sah sholatnya bagi Ki Jaed yang sengaja atau lupa keceplosan membuang huruf satu di dalam Al-Fatihah. Tuh. In ta'ammada, kalau sekira-kiranya dengan sengaja. Tapi mau hilangin biar keren. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In ta'ammada, dengan sengaja. Kalau sekira-kiranya dengan sengaja tidak membuangnya, itu adalah lam tasih qiraatuhu, tidak sah baca Fatihahnya, wala sholatu, apalagi sholatnya. Tuh. Timbul lagi pertanyaan. Loba nanya emang Ki Jaed mah, gimana kalau tidak sengaja? Waduh, udah jam berapa ini? Jam 6 tadinya. Kira kurang nyampe dohor, udah pulang-pulang ya. Waduh, nyari lagi aja yang di rumah. Gimana nih Tad? Gimana kata Ki Jaed kalau tidak sengaja? Keceplosan, saking kencang mungkin saking semangatnya udah punya BHS buat lebaran. Jadi imam tarawih terus pokoknya kencang macam lagi. Bahkan huruf-huruf yang ada di Fatihah ngalawancang. Iya na'budu, iya kana kap manclang. Waduh, iya kana nasta'in nganclang lagi aja. Karena saking semangatnya tuh, gimana kalau tidak sengaja membuang huruf Fatihah seperti kepleset kayak tadi, kepleset ngomong atau terlalu cepat kita bacanya. Nah, iya kana budu malah dibaca iya nak budu, bukan sengaja tapi kepleset. Nah, ini dia illa istisna. Panjang lagi aja kalau dibaca masalah nahwu sama sorobnya. Illa ta'ammada, kecuali sengaja. Kalau emang imam tidak sengaja, tetap wajib alaihi i'adatu qiraatuhu, wajib kepada Ki Jaed selaku imam balik lagi baca Fatihah dari awal tuh. Kalau tadi sengaja, ya berarti otomatis balik lagi dari awal. Ini mah tidak sengaja, tetap illa
ta'ammada, walaupun tidak sengaja, wajaba alaihi adatul qiraah, balik lagi baca Fatihah dari awal. Nanya lagi aja. Nah, jangan kumaha lamun tadi mah dipicen satu huruf Fatihah, sekarang ditambah atau diganti huruf Fatihahnya. Kalau sekira-kiranya bukan ngebuang tapi malah diganti huruf yang ada di dalam Fatihah, seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kan hanya hak kecil, diganti sama kita sama hak gede. Alhamdulillah, waduh, ada keren. Jadi imamnya biar kayak muamar ini pasyekh, wah kan. Tapi dia keluar jalur hak kecil kan sama-sama emang huruf halak. Huruf halak kan yang ada di tenggorokan. Hamzah, amjah paling bawah, hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Di sini semua emang itu huruf halak. Cuman kita salah jalur, harusnya hak kecil malah ketekan nos, jadi gede ha. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, bapak gede. Keren bacanya tuh. Disangka dia keren, ternyata offset. Ya kan, offset. Waduh. Dalam sepak bola itu offset, kena kartu kuning kalau terlalu banyak offset. Nah, ini tidak boleh dalam sholat. Jadi ini mau diganti, hak kecil diganti sama hak gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana itu? Jangan baca alhamdulillah make huruf H gede. Harusnya alhamdu jadi alhamdu. Tuh. Jawabannya sama. Tidak sah baca Fatihahnya, malah tidak sah sholatnya. Tetap dibuang maupun diganti. Lam tasih qiraatuhu wala sholatu. Tidak sah baca Fatihahnya, jangankan sholatnya, baca Fatihahnya aja sudah tidak sah. Makanya nih selaku imam atau kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, lihat dulu sebelum kita sholat, kita lihat dulu ini H gede apa H kecil, angin apa alif. Saya pribadi kalau mau terawih, misalkan terawih jam 7 lewat 15 menit ya, sebelum adzan Isya, lihat dulu tuh dari Al-Fatihah, Al-Hakumut, Wal Asri, Wailul, Alam Taro, Lilapi, Aro'aita, Inna Atoina, terusnya Kulya, Idaja, sampai Tabat, Kulhu, Falak, Binas. Baca, lihat dulu, lihatan kita sambil nunggu azan, baca sama kita. Tuh, takutnya kita ketelanjuran, yang harusnya hak kecil jadi hak gede, yang harusnya hak gede jadi hak kecil. Nah, ini nih ihtiyat para ulama, hati-hati ya. Jadi itu mah kehilapan saya, kadang saya suka lupa. Makanya lihat dulu sebelum imam atau sebelum kita baca sambil tadarus beres maghrib, sebelum isya kita baca Fatihah seperti ini. Wah, soalnya apanu tuh kan. Kadang yang imam konsentrasi buyar dikit aja acak-acakan. Harusnya duduk tahiyat akhir berdiri lagi, kata makmum. Waduh, poho imam masalahnya. Angges-angges Fatihah. Makanya imam sangat luar biasa. Konsentrasi harus full. Sedikit aja buyar konsentrasi, udah hilang semuanya ayat-ayat yang udah kita hafal. Makanya agar menjaga selalu hafal ayat-ayat Quran, selalu hafal ayat-ayat yang kita baca dalam taraweh, kita secara ihtiyat hati-hati baca dulu sama kita di rumah. Sebalik, 2 balik, 3 balik, biar pas, biar kitanya enggak ragu-ragu ya. Tuh, baru nyampe situ tuh, masih banyak fadilah-fadilah cara membaca Al-Fatihah. Kita nanti lanjutkan setelah Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita sehat selalu, dan mudah-mudahan Allah berikan umur panjang agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Wallahu a'lam bissawab.